Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada malam hari ini kita kembali lagi di dalam doa malam. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara sekalian, Tuhan itu begitu baik, bahkan mungkin kita terkadang lupa untuk menyatakan syukur kita kepadanya. Tuhan begitu baik, lalu bagaimanakah kita dapat membalas kasih dan kebaikannya? Dengan apakan kubalas Tuhan? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan? Kami yang sering kali mengecewakan Engkau,
kami yang seringkali tidak taat kepadamu. Tetapi Tuhan mengasihi kami. Tuhan begitu baik kepada kami. Padahal kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini Engkau mengundang kami untuk bersyukur kepada Engkau, untuk berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila pujian kami boleh berkenan di hati-Mu, bila kami juga memberikan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, bila kami juga memberikan hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu baik. Kasih-Nya yang tak berkesudahan. Tidak tergantung bagaimana kondisi kita. Tetapi kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa batas dan selalu berinisiatif. Kita tidak hanya bersyukur untuk kebaikan Tuhan, tetapi Dia juga adalah tempat untuk bersandar. Tempat kita untuk percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh datang berkumpul dalam kebaktian doa malam hari ini. Saya percaya pada waktu kita mau membuka hati kita untuk mendengar firman Tuhan, saya percaya saudara-saudara akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan menyatakan firman-Mu kepada setiap kami. Engkau akan berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam keterbatasan kelemahannya.
Biar kuat kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu. Dan biar kuat kuasa Roh Kudus juga bekerja buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menguatkan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu memberikan penghiburan yang sejati buat setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dua ayat kita akan renungkan pada malam hari ini. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat setiap kita. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Suatu kali seorang ayah baru saja pulang dari tempat kerja. Seperti biasa di zaman sekarang, ketika seseorang pulang kerja dan sampai ke rumah, maka orang itu harus membersihkan diri terlebih dahulu, mengganti seluruh pakaiannya. Maka sang ayah dia mulai mandi dan mengganti seluruh pakaiannya dan kemudian dia bertemu dengan keluarganya. Ada istri, ada anak-anaknya. Maka sang ayah mulai berbicara kepada sang istri dan kepada anak-anaknya. Sang ayah berkata, Bu, anak-anak, kita saat ini sedang memasuki masa-masa yang sulit. Kita saat ini sedang menghadapi masa-masa yang berat. Baru saja di kantor ayah, beberapa orang mereka terkena PHK. Mereka tidak bisa lagi bekerja. Dan ayah sendiri, bulan ini ayah mengalami pemotongan gaji. Gaji ayah terpotong bulan ini. Bu, anak-anak, kita harus hidup hemat hari-hari ini. Dan ayah tidak tahu bagaimana dengan kebutuhan hidup kita. Apakah akan tercukupi atau tidak? Ada biaya untuk uang sekolah kakak yang harus kita bayar. Ada biaya untuk uang sekolah adik yang harus kita bayar. Dan ada cicilan rumah yang kita harus bayar setiap bulan. Ada biaya untuk makan, minum yang harus dikeluarkan setiap bulan. Ayah tidak tahu dan ayah khawatir. Apakah mungkin seluruh biaya kebutuhan hidup kita akan tercukupi? Bu, anak-anak, mari kita berdoa ya, supaya Tuhan menolong kita. Supaya Tuhan yang mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita. Kita mau menyerahkan kebutuhan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Maka saudara-saudara keluarga ini mulai berdoa. Sang ayah mulai memimpin doa untuk seluruh anggota keluarganya. Dan mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Mereka menyerahkan segala beban mereka kepada Tuhan. Dan mereka mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu kita berbicara tentang kekhawatiran, kata khawatir adalah kata yang begitu dekat sebenarnya dengan kehidupan kita. Kata yang sering kali kita rasakan di dalam hati kita, di mana jantung kita berdebar-debar ketika kita khawatir.
Kata yang sering kali kita alami di dalam kehidupan kita yang membuat kita bingung, kalang kabut ketika kita khawatir di dalam kehidupan ini. Sebuah survei baru saja dilakukan baru-baru ini oleh Perhimpunan Dokter Kejiwaan Indonesia. Dan di dalam survei tersebut, saudara-saudara, coba dilihat berapa banyak orang-orang yang khawatir hari-hari ini. Dan apa yang menyebabkan mereka khawatir hari-hari ini. Di survei 1.000 orang lebih, dan ternyata saudara-saudara didapati ada 64,3% orang sedang khawatir hari-hari ini. Dan banyak di antara mereka sedang khawatir tentang COVID-19. Mereka khawatir apakah mereka akan terinfeksi COVID-19 atau tidak. Apakah keluarga mereka akan terinfeksi COVID-19 atau tidak. Begitu banyak orang khawatir hari-hari ini. Dan kalau ditanya berapa banyak orang yang sedang khawatir tentang keadaan ekonomi hari-hari ini. Saya percaya saudara-saudara ada banyak orang sedang khawatir dengan keadaan ekonomi. Bagaimana dengan pekerjaan yang mereka sedang jalani, apakah mereka masih dapat tetap bekerja hari-hari ini? Bagaimana dengan bisnis usaha yang sedang mereka jalani, apakah mereka dapat tetap menjalankan bisnis usaha mereka hari-hari ini? Saudara-saudara, orang-orang pada zaman ini mereka mengalami yang namanya kekhawatiran. Dan apa itu khawatir, saudara-saudara? Apakah yang dimaksud dengan kekhawatiran yang dikatakan dalam Alkitab? Kalau kita melihat ke dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara-saudara, kata khawatir yang digunakan oleh Paulus di dalam bahasa Yunani, ini menggambarkan tentang pikiran seseorang atau perasaan seseorang yang sedang terbagi. Ada dua pikiran di dalam diri seseorang. Dan ini menyebabkan seseorang itu mengalami kekhawatiran. Di satu sisi dia sedang menghadapi masalah yang berat, pergumulan yang berat, kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi di satu sisi dia sadar dia adalah orang Kristen, dia adalah orang percaya di mana dia harus bersandar hidupnya kepada Tuhan. Dia harus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia harus percaya kepada Tuhan. Ketika pikiran seseorang terpecah, saudara-saudara, disinilah terjadinya kekhawatiran. Ketika seseorang mempunyai pikiran yang ganda, disinilah seseorang itu akan mengalami yang namanya kekhawatiran. Dia akan mengalami yang namanya kecemasan, kegelisahan di dalam dirinya. Tema kita pada malam hari ini adalah percaya atau khawatir. Saudara-saudara, tema kita malam hari ini adalah percaya atau khawatir. Apa sih yang membedakan antara orang yang percaya dengan orang yang khawatir? Saudara-saudara, apakah terdapat perbedaan antara orang yang percaya dengan orang yang khawatir? Saudara-saudara, perbedaannya terletak di mana antara orang yang percaya dengan orang yang khawatir? Orang yang khawatir adalah orang yang percaya bahwa hal-hal buruklah yang akan terjadi dalam hidupnya. Orang yang khawatir adalah orang yang percaya bahwa masalah akan menghancurkan kehidupannya. Tetapi orang yang percaya atau orang yang beriman adalah orang yang percaya bahwa hal-hal yang baik yang akan terjadi dalam hidupnya. Meskipun dia mengalami hal yang buruk sekarang. Orang yang beriman atau orang yang percaya adalah orang-orang yang percaya akan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah-tengah masalah yang sedang dia hadapi.
Saudara-saudara, apakah kita ingin hidup kita dikendalikan oleh iman? Atau kita ingin hidup kita dikendalikan oleh kekhawatiran? Saya percaya setiap kita ingin hidup kita dikendalikan oleh iman, bukan oleh kekhawatiran. Tetapi pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana untuk hidup kita dapat dikendalikan oleh iman dan bukan oleh kekhawatiran? Bagaimana cara kita bisa menghadapi kekhawatiran di dalam kehidupan ini? Saudara-saudara, cara untuk kita bisa menghadapi kekhawatiran dalam hidup ini adalah kita harus membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, pada waktu Paulus menuliskan janganlah hendaknya kamu khawatir, ada kemungkinan jemaat di Filipi pada waktu itu mereka sedang khawatir. Dan ada beberapa hal yang mereka khawatirkan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, ada kemungkinan jemaat di Filipi mereka mengkhawatirkan akan kehidupan Paulus yang sedang ada dalam penjara di Roma. Dan sebentar lagi Paulus akan menghadapi pengadilan oleh Kaisar Roma. Dan ini menjadi ancaman bagi nyawa Paulus. Paulus sedang ada dalam bahaya. Dan jemaat mengkhawatirkan akan kehidupan Paulus. Dan yang kedua, saudara-saudara, ada kemungkinan jemaat di Filipi mereka mengkhawatirkan, khusus para pemimpin gereja, mengkhawatirkan akan ancaman ajaran sesat. Guru-guru palsu yang mencoba merusak iman kepercayaan jemaat Filipi. Dan tentu ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi iman kerohanian jemaat di Filipi. Para pemimpin gereja di Filipi mereka khawatir. Dan yang ketiga, ada kemungkinan saudara-saudara jemaat di Filipi mereka sedang mengkhawatirkan kebutuhan hidup mereka. Karena banyak di dalam jemaat di Filipi adalah orang-orang yang sangat miskin kehidupan mereka. Dan tentu dalam kemiskinan mereka khawatir bagaimana dengan kebutuhan hidup mereka. Maka saudara-saudara, di tengah-tengah kekhawatiran yang dihadapi oleh jemaat di Filipi, Paulus mendorong jemaat di Filipi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, nyatakanlah dalam segala hal kekhawatiranmu. Nyatakan kekhawatiranmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Satu-satunya cara untuk menghadapi kekhawatiran dalam hidup ini, dalam nasihat Paulus adalah berdoa. Memohon kepada Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi kita. Saudara-saudara, berdoa artinya kita sedang berelasi dengan Tuhan. Berdoa artinya kita sedang menyerahkan beban kita, pergumulan kita, kekhawatiran kita sedang serahkan semuanya itu kepada Allah. Dan apa yang terjadi pada waktu kita mulai berdoa di tengah-tengah kekhawatiran hidup ini? Pada waktu kita mulai berdoa di tengah-tengah kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita mulai berfokus dari kekhawatiran kita mulai berfokus kepada Tuhan. Kita mulai melihat Tuhan yang besar, kita mulai melihat Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Maka pada waktu kita berfokus kepada Tuhan, Alkitab katakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Di saat inilah hati dan pikiran kita tidak lagi dipenuhi dengan kekhawatiran,
tetapi dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Dokter Lintung adalah seorang dokter yang berasal dari Taiwan dan dia praktek di sebuah rumah sakit Kristen. Pada waktu itu saudara-saudara, Taiwan dalam keadaan yang sangat miskin dan banyak orang-orang yang miskin berobat di rumah sakit ini. Pada satu kali seorang anak datang ke rumah sakit dan kemudian dia meminta obat untuk ibunya yang sakit demam malaria. Maka sang anak dia menunggu panggilan untuk menerima obat tersebut. Ketika nama anak tersebut dipanggil, kemudian anak itu langsung cepat-cepat dia ambil obat itu dan kemudian dia langsung pergi untuk menuju pulang ke rumahnya. Saudara-saudara, berapa jauh perjalanan anak itu dari rumah sakit ke rumahnya? Dia berjalan sekitar 3 sampai 4 jam untuk bisa sampai ke rumah sakit. Dan kemudian dari rumah sakit ke rumahnya, dia berjalan lagi sekitar 3 jam lebih. Pada waktu anak itu berjalan membawa obat tersebut, seorang perawat di rumah sakit, dia mulai memeriksa obat-obatan dan kemudian sang perawat kaget. Kemudian dia berbicara kepada dokter. Dokter Lin, kita telah salah memberikan obat kepada anak yang meminta obat malaria tersebut. Dokter Lin mulai memeriksa. Obat apa yang kita berikan kepada anak tersebut? Ternyata obat yang diberikan kepada anak tersebut adalah obat keras. Obat disinfektan untuk membersihkan kuman-kuman yang ada di ruang operasi. Dan kemudian dalam keadaan panik, dalam keadaan khawatir, kalau sampai ibu anak itu meminum obat disinfektan, maka ibu anak itu bisa meninggal. Ususnya bisa terbakar dan ibu itu bisa meninggal. Ini keadaan yang sangat membahayakan. Rumah sakit tersebut bisa tercoreng dan tercemar namanya. Maka Dokter Lin memutuskan memanggil seluruh karyawan rumah sakit, memanggil para suster, dan kemudian mereka berkumpul dan mereka mulai berdoa. Mereka berdoa, mereka menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Dan mereka tidak tahu lagi harus bagaimana untuk bisa menemukan anak itu agak sulit. Karena anak itu sudah berjalan 1-2 jam yang lalu. Untuk bisa menemukan rumah tempat di mana anak itu berada juga sulit. Dan Dokter Lin tahu, satu-satunya sumber pertolongan adalah di dalam Tuhan. Maka mereka mulai berdoa. Dokter Lin memimpin doa. Dan kemudian Dokter Lin berkata, Tuhan, kami telah membuat kecerobohan. Ampunilah kami. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolonglah dia. Cegahlah dia agar tidak meminum obat yang salah itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka berdoa. Kemudian mereka katakan, amin. Dokter Lin menunggu di rumah sakit. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kemudian pintu rumah sakit mulai diketuk. Dan Dokter Lin melihat anak yang membawa botol obat itu datang dalam keadaan muka yang pucat. Dalam keadaan gemetaran. Maka saudara-saudara, Dokter Lin, dia menatap anak itu. Dan anak itu menatap Dokter Lin. Dua-dua jantung berdebar-debar. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Apakah hal yang buruk yang terjadi? Atau hal yang baik yang terjadi? Dalam keadaan jantung berdebar-debar, sang anak berkata, dokter, maaf dokter. Aduh, anak ini menangis lagi, saudara-saudara. Dokter, maaf dokter. Tadi saya berlari, saya hampir sampai rumah tetapi tiba-tiba saya jatuh tersandung batu.
Dan kemudian botol obat yang saya bawa itu jatuh dan kemudian pecah. Dan kemudian seluruh isi obat itu tumpah. Dan dokter Lin langsung menarik nafas. Lega, saudara-saudara. Puji Tuhan, kata dokter Lin. Dan kemudian dokter Lin bertanya kepada anak tersebut. Kapan kamu menjatuhkan obat tersebut? Anak ini juga gemeteran, saudara-saudara, karena dia tahu dia salah. Dan kemudian dia berkata bahwa sekitar 1 atau 2 jam yang lalu, saya jatuh tersandung. Itu adalah waktu yang tepat di mana ketika dokter Lin bersama dengan karyawan rumah sakit, mereka berdoa. Saudara-saudara, jangan kita meremehkan akan kuasa doa. Kuasa doa akan menolong kita menghadapi kekhawatiran dalam hidup ini. Malam hari ini apakah saudara sedang menghadapi kekhawatiran dalam hidup ini? Malam hari ini saudara-saudara, maukah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Untuk Tuhan boleh memberikan pertolongan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati ya Tuhan. Dan Tuhan tolong setiap kami. Yang mungkin kami sedang bergumul dengan kekhawatiran dalam hidup ini. Kami sedang bergumul dengan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Berikan kami kekuatan. Tolong kami untuk kami boleh menyandarkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Dan saya meyakini bahwa dalam perjalanan hidup kita akan mengalami kuasa daripada Allah. Malam hari ini kita akan berkata kepada Tuhan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita bersehati dalam doa. Ketika kita bersehati di dalam doa, ada kuasa Allah yang akan menyertai setiap kita. Ada kuasa Allah yang akan menuntun kehidupan kita. Mari malam hari ini saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa untuk para pelayan Tuhan. Kita berdoa supaya mereka disertai dengan kuasa Allah dalam setiap kali dalam pelayanan. Baik di atas mimbar maupun di bawah mimbar. Karena pelayan-pelayan membutuhkan kuasa Allah menyertai hamba-hambanya. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hambamu yang melayani setiap minggu. Secara manusia mereka terbatas. Ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan. Kami membutuhkan kuasa Allah menyertai hamba-hambamu. Mereka diurapi oleh kuasa Roh Kudus sehingga pelayanannya ada kuasa Allah, ada urapan Roh Kudus sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat. Biar setiap kami Tuhan boleh sungguh-sungguh merasakan kuasa Allah ketika kami melayani Engkau ya Tuhan. Tanpa kuasa daripada Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu Tuhan, biarlah kuasa-Mu terus menyertai hamba-hamba-Mu yang melayani. Baik yang menyampaikan firman Tuhan, yang memimpin ibadah, dan pelayanan-pelayanan yang lain. Kuasa Allah menyertai setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk rapat kerja majelis pada Sabtu 26 September ini. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, berdoalah untuk para penatua, hamba-hamba Tuhan yang akan duduk bersama untuk memikirkan, untuk mengkaji setiap pelayanan yang sudah dilakukan. Dan secara khusus untuk program tahun depan, kita berdoa supaya program pelayanan tidak hanya sebuah aktivitas, tetapi sebuah program pelayanan boleh membawa gereja ke sebuah arah pada pertumbuhan. Kita berdoa supaya majelis-majelis dipakai oleh Tuhan dengan heran, dengan luar biasa. Mari kita doa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-hambamu, untuk para penatua yang duduk di dalam kemajelisan Sabtu 26 September ini. Kami akan duduk bersama Tuhan untuk memikirkan, untuk merencanakan program pelayanan tahun depan. Kami berdoa supaya Tuhan satukan hati kami, untuk kami melihat kesatuan gereja, kesatuan seluruh jemaat di dalam membawa gereja ini bertumbuh. Baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kami berdoa supaya Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak hanya penuh dengan kuasa yang menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan juga senantiasa menolong kita, menyertai kita. Sehingga ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan merasakan kuasa itu. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi,
supaya jangan khawatir. Serahkan semuanya dalam doa, dalam permohonan kepada Allah. Saudara, secara manusia untuk kondisi saat ini, kita harus jujur berkata bahwa secara manusia kita khawatir, kita takut, ada banyak kebimbangan. Tetapi firman Tuhan menghibur kita, firman Tuhan menguatkan kita. Jangan khawatir, ketika ada Allah, ketika ada firman Tuhan, benar kita akan merasa tenang. Petrus pun menasihatkan kepada kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dia mengatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, kalau Allah memelihara kita dan dia berjanji dia yang memenuhi kebutuhan kita, apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Inilah janji firman Tuhan kepada setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk jemaat. Kita berdoa supaya mereka bisa bertumbuh, mereka dekat dengan Tuhan dalam situasi seperti saat ini. Kita berdoa supaya jemaat mereka selalu membangun kedekatan dengan Tuhan. Mereka berdoa, mereka beribadah, mereka membaca firman Tuhan, mereka bergabung dalam kelompok tumbuh bersama, sehingga mereka bisa bertumbuh secara rohani. Mari kita bersehati dalam doa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang ada. Kami berdoa supaya Tuhan sertai mereka. Di tengah pandemi COVID-19, mereka membangun relasi dengan Tuhan. Mereka berdoa, mereka membaca firman Tuhan, mereka beribadah. Mereka selalu mencari kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, sehingga mereka bisa bertumbuh bersama-sama. Kami berdoa untuk kelompok-kelompok kecil yang ada, KTB Tuhan, Magicom, dan kelompok tumbuh yang lainnya. Biarlah ini menjadi sebuah wadah. Kami bersekutu bersama-sama, kami bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami tidak merasakan sendirian lagi, tapi Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita juga berdoa untuk persembahan untuk mendukung pelayanan misi pada tahun 2021. Hari Minggu kemarin kita sudah bersama-sama mengisinya. Mungkin masih ada yang bergumul dan yang belum mengisinya. Kita berdoa bersama-sama untuk pelayanan misi. Untuk persembahan misi, dana yang dibutuhkan. Kita berdoa supaya Tuhan yang menggerakkan hati. Karena semuanya adalah milik daripada Dia. Kita hanya mengelola. Kita berdoa supaya kebutuhan untuk dana misi bisa tercukupi. Semua jemaat bisa ambil bagian di dalam mendukung pelayanan misi. Mari kita bersehati, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk persembahan misi yang sudah kami lakukan. Kami berdoa Tuhan Kau menolong kami, supaya kami setiap jemaat yang ada, kami ambil bagian untuk mendukung pelayanan misi, persembahan misi, dana misi yang dibutuhkan. Kami berdoa biar Tuhan Kau yang menggerakkan hati kami, karena semuanya adalah berasal dari Tuhan, dan kami kembalikan kepada Tuhan, dan kami kelola untuk mendukung pelayanan misi sehingga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, yang mendukung dalam pelayanan misi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yang selanjutnya kita juga berdoa untuk keluarga jemaat. Saudara, di masa pandemi COVID-19, keluarga menjadi bagian yang kita perhatikan. Terutama sebagai suami atau sebagai istri. Supaya ada kesatuan, ada keharmonisan, ada satu kata. Sehingga boleh memberikan pengaruh, boleh membimbing keluarganya, terutama anak-anak, untuk hidup
takut akan Tuhan. Kita berdoa untuk setiap keluarga jemaat supaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupi segala yang mereka butuhkan. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang ada. Kami berdoa dalam hubungan komunikasi suami istri, supaya di masa-masa pandemi COVID-19 tetap berjalan dengan baik. Kami berdoa supaya ada keharmonisan, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Dalam ibadah, dalam doa, mereka memberikan pengaruh kepada anggota keluarga yang lain. Sehingga anak-anak pun mereka belajar meneladani orang tua. Terima kasih Tuhan. Cukupi segala yang mereka butuhkan dan mereka tetap boleh bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita doa bersama-sama untuk pemerintahan kita. Kita berdoa untuk pemerintahan daerah kita, supaya Tuhan menolong, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan hikmat bijaksana untuk mereka secara tegas dalam menangani penyebaran COVID-19. Kita berdoa supaya Tuhan menolong pemerintahan-pemerintahan yang ada, supaya mereka bisa melakukan semua tugas-tugasnya dengan baik, sehingga penyebaran COVID-19 bisa cepat dikendalikan. Mari kita doa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan negara kami. Kami berdoa supaya Tuhan Kau menolong, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Secara khusus pemerintahan daerah di tempat kami berada, berikan mereka kesungguhan untuk menangani secara tegas, disiplin dalam penyebaran COVID-19. Kami berdoa, kami sebagai rakyat jelata, kami juga mentaati semua protokol kesehatan. Pakai masker, disiplin, cuci tangan, dan segala yang untuk mencegah penyebaran ini. Tuhan Kau menolong kami sebagai rakyat yang baik, yang sungguh-sungguh mentaati pemerintah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sekali lagi serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kita yakini bahwa Dia Allah yang tahu segala yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan kita. Mari saya mengajak tangan kita taruh di dada kita. Kita serahkan hidup kita, masa depan kita, pergumulan kita kepadanya. Karena sebagaimana janji firman, bahwa Dialah yang memenuhi segala keperluan kita. Dialah yang memelihara kita. Mari kita berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Di akhir kebaktian doa malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan dalam kehidupan kami, Engkau mencukupi, Engkau menjaga, Engkau memelihara kami.
Dan biarlah Tuhan Kau terus sertai kami. Dan biarlah kami terus memegang janji-janji daripada firman Tuhan. Karena dari sanalah kami mendapatkan kekuatan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam studi, dalam segala yang kami lakukan. Karena kami yakin percaya anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan, pimpinan, penyertaan Roh Kudus, menyertai hidup saudara. Malam hari ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian doa kita sampai di sini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.